Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Bu Cici. Perkenalkan nama saya Reza Abdisalam dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya, Safina Dita. Oke, ketika kelompok kami menanyakan faktor apa saja yang menjadi pertimbangan narasumber dalam membeli sebuah laptop, jawaban dari narasumber hampir similar, hampir sama teman-teman, di mana peringkat satu diduduki oleh spesifikasi, peringkat kedua adalah harga, peringkat ketiga adalah sistem operasi, peringkat keempat adalah brand, peringkat kelima adalah desain dan ukuran, dan peringkat terakhir adalah garansi. Nah, ketika kelompok kami menanyakan kepada para narasumber, kenapa sih spesifikasi bisa menjadi yang paling utama gitu, bisa menjadi hal yang paling diperhatikan mereka sebelum membeli sebuah laptop? Jawaban dari kebanyakan narasumber menyatakan bahwa mereka tuh membeli laptop karena emang kebutuhan pekerjaan gitu. Entah pekerjaan mereka ngedit video, ngedit foto, ngetik-ngetik, analisis, atau sebagainya lah. Nah, ketika laptop yang mereka beli tidak sesuai spesifikasinya, dalam artian laptop tersebut tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mereka miliki secara optimal, maka sayang banget gitu. Mereka nggak akan bisa mengeluarkan kemampuan terbaik yang mereka miliki gitu, teman-teman. That's why spesifikasi merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh responden, oleh narasumber sebelum mereka membeli sebuah laptop. Lalu hal yang kedua adalah harga. Nah, balik lagi ya teman-teman, apapun produk yang kita beli, bisa itu laptop, bisa itu HP, baju, tas, apapun itu, harga merupakan faktor yang tentunya penting untuk dipertimbangkan gitu. Karena balik lagi, ketika harga dari sebuah barang, harga dari sebuah laptop tidak sesuai dengan budget yang kita miliki, maka ya kita nggak akan bisa membeli barang tersebut, kita nggak akan bisa membeli laptop tersebut. That's why menurut narasumber kami, harga merupakan faktor kedua yang bisa atau yang harus dipertimbangkan sebelum membeli sebuah laptop. Nah, faktor ketiga, ini yang menarik adalah sistem operasi, teman-teman. Awalnya kelompok kami tidak mengira bahwa sistem operasi bisa sejajar dalam tanda kutip dengan spesifikasi dan juga harga. Awalnya kami mengira mungkin sistem operasi ada di peringkat 5 gitu atau peringkat berapa. Nggak akan ada di peringkat 3 gitu. Tapi ternyata dugaan kami salah, teman-teman. Nah, ketika kami bertanya kepada para narasumber, kenapa sih sistem operasi itu bisa ada di peringkat 3? Nah, kebanyakan dari mereka tuh menjawab bahwa mereka tuh udah nyaman gitu loh sama sistem operasi laptop yang sebelumnya mereka gunakan. Jadi kayak misalnya mereka sebelumnya menggunakan Windows, maka mereka udah nyaman gitu dengan Windows. Mereka nggak terbiasa dengan sistem operasi yang lain. That's why ketika mereka ingin membeli laptop baru, mereka akan mencari laptop yang sistem operasinya Windows gitu. Alasan alasan lainnya adalah ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan pada sistem operasi tertentu, namun ketika kita menggunakan sistem operasi yang lain, aplikasi tersebut tidak bisa digunakan. Kayak misalnya ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan di Windows, tapi ketika kita menggunakan macOS, ketika kita menggunakan produk-produk dari Apple, kita tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut karena nggak support gitu oleh Apple-nya, oleh macOS-nya. That's why menurut narasumber kami, sistem operasi merupakan hal yang penting untuk diperhatikan di bawah spesifikasi dan juga harga. Lalu setelah sistem operasi ada brand, setelah brand ada desain dan ukuran, dan yang paling terakhir, yang paling kurang diperhatikan adalah garansi. Lalu selanjutnya, ketika kami menanyakan kepada narasumber, berapa sih kisaran harga yang pas untuk sebuah laptop menurut mereka? 50% dari responden menjawab 10 sampai 13 juta. Jadi ada yang 11 juta, ada yang bilang 12 juta, ada yang bilang 10 juta. Terus 33,3% responden menjawab 7 sampai 10 juta dan 16,7% responden menjawab 16 sampai 10 juta. 4 sampai 7 juta. Nah, ketika kami menanyakan alasannya karena jawaban dari responden tersebut sesimpel karena harga-harga ini merupakan
harga yang menggambarkan kebutuhan mereka gitu. Jadi menurut mereka laptop-laptop yang berada di range harga segini sudah bisa mengcover kebutuhan mereka, mulai dari nonton film, mulai dari ngetik-ngetik, mulai dari kerjaan kantor, baca buku, main game, dan sebagainya gitu. Lalu selanjutnya, ketika kelompok kami menanyakan siapa sih yang paling mempengaruhi mereka dalam membeli sebuah laptop, 50% responden menjawab mereka dipengaruhi oleh iklan dari brand itu sendiri. 33,3% menjawab dari tech influencer seperti dari YouTuber, dari TikTokers, dari reviewer tech gitulah pokoknya. Lalu 16,7% berasal dari keluarga dan pasangan. Nah, ini cukup menarik juga ya teman-teman, karena bisa dilihat iklan dari brand itu sangat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sebuah laptop. Jadi ini mungkin bisa menjadi masukan sih bagi sebuah brand untuk lebih giat lagi kali ya dalam membuat iklan laptop gitu. Lalu selanjutnya ketika kelompok kami menanyakan kepada narasumber, kepada responden, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan laptop yang ingin dibeli? 50% narasumber, sorry bukan responden ya, narasumber menjawab 1 sampai 2 bulan, 33,3% narasumber menjawab 2 sampai 3 minggu, dan hanya 16,7% narasumber atau hanya satu narasumber yang menjawab kurang dari 1 minggu. Nah, hal ini mungkin erat kaitannya dengan laptop, di mana laptop itu merupakan produk yang high involvement. Jadi, mungkin banyak hal yang perlu dipertimbangkan narasumber sebelum membeli laptop, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Ada harga, ada spesifikasi, sistem operasi, lalu mungkin ada brand, dan lain sebagainya. Jadi, mungkin rada lama ya ketika kita ingin membeli sebuah laptop, kita tuh mutusinnya tuh rada lama sih. Oke, lalu selanjutnya ketika kelompok kami menanyakan kepada para narasumber, menurut pengetahuan dan persepsi mereka, apa sih merek laptop yang menurut mereka memiliki kualitas dan performa terbaik? Jadi ini rada imbang sih teman-teman. Di top of mind-nya tuh ada 2 brand. Yang pertama ada Apple, terus ada Asus juga. Kayak 50-50 lah. Ada beberapa narasumber yang menjawab Apple di peringkat pertama, Asus peringkat kedua, tapi ada beberapa narasumber juga yang menjawab Asus di peringkat pertama, Apple di peringkat 2. Jadi eh, seimbang lah teman-teman. Nah di peringkat ketiga sampai peringkat 4, 5 gitu-gitu, itu rada rada diverse, rada tersebar. Ada yang menjawab peringkat tiganya adalah Lenovo, ada yang menjawab peringkat tiganya Acer, ada yang menjawab HP. Jadi sangat menyebar lah, sangat diverse antara satu narasumber dengan narasumber lain. Tapi untuk 2 teratasnya, semua narasumber tuh kayak sepakat gitu sih, bahwa Apple dan Asus ini merupakan 2 produk dengan performa terbaik untuk produk laptop ya, gitu teman-teman. Lalu selanjutnya ketika kelompok kami menanyakan, menurut mereka berapa sih batas wajar usia sebuah laptop? 66,7% responden menjawab 4 sampai 6 tahun, 16,7% menjawab 6 sampai 8 tahun, dan 16,7% lainnya menjawab 2 sampai 4 tahun. Jadi mungkin cukup lama ya teman-teman, antara 4 sampai 6 tahun. Lalu selanjutnya ketika kami menanyakan apa sih alasan mereka, alasan narasumber membeli laptop baru, jadi 83,3% narasumber bukan responden, menjawab laptop lama sudah rusak gitu. Sedangkan hanya 16,7% narasumber yang menjawab munculnya teknologi baru. Jadi bisa disimpulkan bahwa kebanyakan orang hanya membeli laptop ketika laptop mereka tuh udah rusak. Jadi walaupun teknologi baru udah muncul, misalnya ada Intel generasi 10, generasi 11, generasi 12, selagi bisa digunakan, mungkin narasumber atau orang-orang generasi millennials kurang tertarik untuk membeli laptop baru, kalau misalnya belum rusak. Gitu sih mungkin dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.